karena disuka. Kok tahu sih? Hah? Gila, ini dapat info dari mana nih? Ini spesifik banget loh. Kalau main tenis pakai ini ya benar emang main tenis. Lu main bola pakai ini, ngapain main bola pakai ini? Ih, kok tahu ya? Betul banget sih. Terus dikasih ulangannya 0. Kok bisa 0 gitu. Ternyata dia bilang, lembar jawaban. Kamu belajar bahasa Prancis, kenapa ngejawabnya semua pakai bahasa Jerman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Ngurang Kali. Episode kali ini gue datengin teman lama gue. Ini lengkap. Dia stand up komedian, penulis juga, terus film-film juga, skenario-nya dia juga, terus pemainnya juga, terus sutradaranya juga. Tapi gini, episode Ngurang Kali ini gue datengin stand up komedian. Kalau nggak lucu, kita usir aja. 2 pertanyaan kita usir. Raditya Dika. Ya, terima kasih. Dit, aduh gue udah lama gak ketemu sama lu. Tas lu dong. Tuh. Dit, Ya. ini kan pakai akrilik, ya. Ini. Kita ntar buka ini. Tapi sebelumnya, Iya. gue pengen karena gue udah lama sama lu ya. Iya. Salaman deh. Salaman, mantap. Tadi sebelum ke Salaman coba. Salaman. Oh, benar sih. Kenapa? Soalnya konon katanya lu tuh salaman dari dulu tuh suka kayak ujung jari doang gitu. Serius siapa yang bilang? Wah, ini bener-bener nih acara nih. Ini acara bener-bener deh. Siapa yang kemarin kesini ya? Panji ya? Panji kan ya? Panji pernah kesini gak sih? Pernah. Pernah kan? Kemarin di Suci ini apa ngobrol sama Panji. dulu. Bismillah lah. Udah kita semua udah antigen. Iya, di depan Alhamdulillah udah negatif swab semua. ya. Di depan sebelum apalagi masuk. gua ini pernah positif. Oh, jadi yes, gua udah kebayang kan swab dan antigen berjuta-juta kali. Oke. Udah sempat positif ya? Udah hamil atau 2 bulan. Enggak hamil. Oh, lucu bener. Stand up comedy bener. Terusin, apa yang tadi salaman? Ke Panji kan? Panji dulu nih, Panji. Ji, besok gue mau ke Kang Arman nih. Gue udah pernah tuh, gimana ditanyain apa aja. Gue kaget banget dia tahu fakta-fakta soal gue ya. Gue aja bingung ini. gitu. Apa Lu baca? Murang Kali. Nah, ini kan bahasa Sunda. Artinya? Nah, artinya kira-kira aja lu lihat ininya apa namanya dekorasinya gitu. Artinya apa? Artinya gambar asal. Gitu. Katanya disuruh ngeliat. Ini kan gambarnya asal semua. Lihat gambar judikal. Iya. Ini kayak anak art ya. Udahlah gue disuruh. Udahlah gitu. Bener. Kayak gitu. Artinya itu menurut lu? Artinya anak kecil. Oh, artinya jadi anak makanya kecil. gue ngobrol di sini mengenai masa kecil lo. Oh, ini bahasa Sundanya anak kecil murang kali. Tapi bahasa Sunda yang lemes tuh halus. Jadi kalau yang kasar kan budak letik anak kecil. Budak letik si eta mah anak kecil. Tapi kalau Raditya Dika mah dulu rumahnya di sini, murang kalinya di sini, waktu anak kecilnya di sini. Kapan kita halus? Kapan kita lemes? Kapan kita kasar? Ke orang tua biasanya. Ke yang lebih tua kita ngobrol masa lemes, masa halus. Tapi kalau kayak lu sama gua mah bebas aja kan. Gak enak. Murang kali nggak enak kan. Mana di mana anjing? Ada gitunya malah kalau orang Sunda ada anjingnya kan. Iya, kaget juga gue tiba-tiba di anjing-anjing. Itu padahal di Sunda mah biasa-biasa aja. Itu semakin dekat semakin anjingnya semakin banyak. Iya. Agak kaget ya. Iya. Oke. Oke. Sekarang mending bukalah. Tunggu dulu ini soal salaman nih. Itu siapa yang ngomong? Kok Ya bisa tahu? lu ngapain? Lu kan diwawancara, udah diem aja. Iya, oke. Tapi bener loh tadi, pas kayak gini juga gitu ya. Dulu malah konon katanya lebih parah ya. Kayak Coba. gimana? Katanya gini doang dulu. Itu mah nyetrum. Sebelum ada Covid lu udah gitu. Ya kali salaman sama orang gitu kan kayak mau nyopet. Konon katanya gitu. Iya sih, cuma kenapa? Nah, aku orangnya pengen buru-buru gitu. Jadi kadang-kadang kalau salaman sama orang gitu, iya gitu. Karena agak ini aja, agak aneh aja kalau ketemu orang, agak canggung. Apalagi yang baru ya. Nah, tapi kalau misalnya lu ketemu Panji Soleh gitu, yang teman-teman pemain film lu. Oh iya, anak-anak stand up. Gimana kalau salaman? Nggak pernah salaman kalau sama mereka. Aneh kan? Maksudnya kita kenal udah lama. Ya, soalnya sahabat juga. Masa salaman, cuman kalau dulu sama Panji juga gitu. Panji kan termasuk salah satu temanku yang paling lama dan deket ya.
Jadi awal-awal juga kayak gitu, dianggapnya malah sama Panji dulu aku narkoba, dia bilang. Hah? Karena kita pernah kita pernah meeting buat sebuah brand pagi-pagi, terus aku gini aja, gini gitu. Sangkanya narkoba. Iya, gue pikir lu narkoba. Buka ya? Buka. Kotak nih. Ini kotak dibuka. Boleh nih ya? Boleh dong, kan khusus buat lu. Iya, ada aja mas. Bola tenis. Iya, coba bawa dulu. Bawa dong, kan kita bahas. Oke. Ini apa nih ngomongin apa nih? Mengenai murang kali lu dengan bola tenis, coba. Coba lu ingat-ingat. Ini bener-bener ya kalau bikin YouTube timnya banyak enak ya. Ada propnya, ada risetnya. Ayo. Luar biasa loh. Hah? Ya bola tenis, kenapa? Kenapa? Lu inget nggak zaman murang kali lu? Ingat Apa? banget. Dulu pas masih kecil suka main tenis dulu di Hotel Hilton. Sekarang jadi ganti jadi Sultan kan. Yeah. Aku main tenis sama orang tua, terus suka ikut papa juga, ikut mama juga karena mereka berdua suka main tenis. Jadi hampir tiap minggu tuh dulu ke sana, berenang di sana. Jadi ya, aku inget sih. Ini bolanya bola yang 20 tahun lalu loh. Oh ya? Enggak. Kenapa Anda kaget? Jadi itu. Jadi Iya. itu. Iya. Ceritanya itu. Setauku itu. Salah. Kenapa jadi? Salah. jadi Gua itu emang psychic. Oke, psychic bisa ini. Bukannya Ya. lu main sepak bola sama ini? Karena di Kok tahu sih? Hah? Gila, ini dapat info dari mana nih? Ini spesifik banget loh. Kalau main tenis pakai ini ya Gila. bener emang main tenis. Lu main bola pakai ini, ngapain main bola pakai ini? Ih, kok tahu ya? Betul banget sih. Itu kenapa? salah satu ingetan yang aku agak skip tuh. Makanya pas dikasih bola tenis, karena kebetulan aku lagi sering main tenis juga kan. Selama pandemi itu kan olahraga yang cukup berjauhan. Jadi pas aku lihat ini yang kayak aku pikir yang mau dibahas itu tuh main tenis di Hotel Hilton dulu. Tapi ini lebih spesifik lagi loh. Ulang kali di Betul. zaman kecil bukan sekarang. Betul. Saya dulu suka diledekin sama teman-teman dari sekolah lain gara-gara tiap main bola pakainya bola tenis di sekolah. Why man? Kenapa? Kenapa? Gitu? Karena SD saya dulu di SD Tarakanita 2 kita nggak punya lapangan Wait, bola. stop. Apa tuh? Kok lu Tarakanita? Iya. Bukannya cewek Kan Tarakanita? saya dulu perempuan. Oh, baru tahu kamu. Oh, maaf, kamu ternyata sudah dioperasi. Bukan. Tarakanita itu yang khusus perempuan hanya SMA. Oh, jadi Gitu. SD, SMP bisa kayak cewek bisa, cowok. TK juga oke, bisa. oke. Nah, SD Tarakanita 2 itu lapangannya pasti teman gua dari SD gua juga tuh kayaknya tuh ngasih tahu. Karena dia lapangannya kecil, gak ada lapangan bola, jadi kita bermain hanya pakai ini, pakai bola tenis. Nah, lucunya kita sampai masuk ke turnamen antar sekolah waktu itu. Mereka biasa latihan di lapangan, kita biasanya latihan di lapangan basket pakai ini. Tapi gara-gara pakai ini jadi jago kita. Iya, karena kecil nah, banget pas kan. dapat bola yang bener, Jadi jago udah gitu, jago. cara ngontrolnya apa segala macem. Tapi betul. Nah lucunya lagi, karena di SD itu pakai dasi kan, jadi kita main bola, pakai bola tenis pakai dasi. Itu kurang aneh apa coba? Oh, emang aneh. Hebat nih, kok tahu sih? Lu kan tadi ngomong SD. Iya. Tahu ya? Zaman SD pernah pengen ganti nama ya? Karena terlalu berat namanya. Enggak, bukan karena terlalu berat. Cuman memang nama lahirnya bukan Raditya Dika. Namanya Dika Angkasa Putra. Enggak. Kenapa lu pengen ganti jadi Raditya Dika? Nah, kelas 4 SD itu aku baca buku nih. Sorry. Berarti SD masuk SD. Masuk Kan SD. harus udah ada masih akte Dika kelahiran. Angkasa Putra nih ya. Oh, masih itu? Masih. Oh, oke. Terus SD aku baca buku, terus ada katanya dalam bahasa Sanskerta Raditya itu artinya matahari kan. Oke. Ih, kayaknya keren nih. Anak SD kan tahu soal kayak gituan. Ih, Raditya keren juga nih. Terus akhirnya pulang ke rumah bilang ke mama, "Mam, boleh nggak ganti nama jadi Raditya?" Boleh, ya udah selesai. Asik juga mau nyokap lu asik juga ya. Nyokapnya asik juga. Simpel. Gue kira ada ceritanya gimana gitu ternyata. Ya udah. Oh ya udah. Oh ya udah boleh gitu. Jadi habis itu kalau ujian apa segala macam nulisnya Raditya Dika sampai akhirnya ke bawah sampai ke KTP dan lain-lain. Berarti di situ rubah dong ya. Ganti nama ya. Dika. Oke. Itu tadi nyokap lu gue jadi inget lagunya Dewa tuh. Yang mana tuh? Itu kalau dinyanyiin tuh kan tak sudah Cukup Siti Nurbaya. Udah. Hah? Kan lagu apa itu?
Sudah itu. Oh, itu beda lagu ya? Sudah, udah aja. Udah. Oh ya udah. Itu sama ya, tuh nyokap lu. Nah, gitu udah. Kebetulan ibu saya pas ngomong juga sambil main gitar. Oh, sudah. Sama. Lumayan ya. Lumayan. Oke. Tipis-tipis respect. Coba. Coba lu ingat nama lu di SMA. Di SMA, kalau SMA tahu lah, maksudnya teman SMA gue yang ngomong nih. Yeah, panggilannya Mutun. Mutun tuh apa? Mutun tuh muka kartun. Oh, muka kartun. Jadi pas di SMA itu orang-orang dikumpulin gitu kan. Ya SMA 70 kan ada senioritas lah ya. Terus mereka suka ngasih nama tuh anak kelas 3-nya ke anak kelas 1. Lu ini segala macam, lu apa? Ada satu teman dapat Aryo Kondom. Gak tahu juga kenapa. Masa mukanya kayak mungkin dia kayak plastik kali mukanya, nggak tahu juga ya. Apa kayak ember kayak arber gitu. Iya, namanya juga kakak kelas kan. Lu Ardom mulai sekarang, Aryo Kondom. Terus ada lagi siapa ya? Pokoknya Tole, ada yang dipanggil Tole, ada. Terus apa Tole itu? Nggak tahu. Itu mah bebas aja Tole gitu. Lagi siapa? Nah pas giliranku dia ngelihat muka lo kayak di film kartun gitu, karena kan bego-bego gitu kan. Pas dikerjain sama anak kelas 3 diem nggak tahu nih gue mau ngapain, ini pertama kali gue dikerjain orang kan. Ya udah, muka lo kayak kartun, Mutun aja, Mutun. Oke. Di sini nih di podcast gue tuh lu mau makan apa? Lu mau minum apa? Nah, ini ada lagi nih pasti nih. Lu nggak serius gak? Ini tim gue kalau lu mau makan apa? Bener kan? Lu mau apa? Kopi ini. Apa? Gue mah tawarin. Oh ya, kopi apa? Manis, pahit? Kopi hitam tanpa gula. Atau yang kopi hitam tanpa gula. Kopi hitam tanpa gula. Lu kayak almarhum Mas Krisye. Kopi hitam tanpa gula. Kopi hitam tanpa gula. Gue mau baik. Kenapa nih? Gak kayak lu. Karena kalau ada teman-teman lu ke rumah atau tidur nggak pernah nawarin makan sama minum. Tapi bener nih kopi datang nih. Kok tahu sih? Oke, ini aku cerita aja ya. Aku itu memang orang yang secara sosial aneh ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sangat tidak pedulian sama lingkungan. Jadi banyak orang yang bilang empatinya juga nggak ada. Jadi memang itu salah satu problem di mana ketika ada teman nginep apa segala macam, aku ya udah gitu. Cuek aja datang. Nah, cuman mama papaku yang ngasih makanan apa karena tahu anaknya kan begini. Lu tuh gimana sih gitu. Iya. Malah kadang-kadang ada ya temen yang saking udah biasanya gitu, dia tinggal sampai bisa seminggu 2 minggu di kamarku sendiri. Tiba-tiba ibunya datang naik bajai, nyuruh dia pulang. Pulang kamu, udah kelamaan tinggal di rumah Radit gitu katanya. Tapi aku juga nggak tahu dia ternyata udah 2 minggu. Maksudnya dia 2 minggu atau seminggu itu lu sampai nggak tahu? Ya maksudnya udah lupa. Udah lupa saking lamanya. Karena udah biasa aja dia datang apa segala macam. Aku pergi kemana gitu, misalnya balik masih ada dia. Aku pikir dia kan bolak-balik kan. Iya, ternyata enggak. Ternyata emang nginep di rumah 2 minggu. Saking gue nggak pedulinya sama orang gitu loh. Kayak dia datang sendiri di situ gitu. Tapi betul jarang ngasih makan sama minum ya. Mengenai makan, lu masih nyeletuk makan. Kenapa makan lu berantakan? Ini siapa lagi sih yang ngasih tahu? Astaga, ya Allah. Kenapa makan berantakan? Nggak tahu, dari dulu tuh kalau makan pertama orang bilang buru-buru. Terus kedua berantakan. Jadi kadang-kadang kan ada garpu, ada sendok. Garpunya nggak pernah aku ambil. Soal sendok aja. Jadi berarti pasti bersisa tuh kan, biasanya kan kalau ada garpu di gitu tuh ya. Ya, ini berantakan aja gitu, garpunya nggak dipakai. Buru-buru juga. Terus si pacarku kan waktu itu, si Anissa yang sekarang jadi istriku, dia lama-lama jadi kebawa sendiri. Maksudnya? Jadi kebawa berantakan juga sekarang makanannya, buru-buru. Sampai sekarang? Iya. Sekarang? Iya, kadang-kadang dia gini makan nggak pakai tangan. Kamu influencer yang bagus terhadap tidak bagus. Cuman ya karena aku tuh suka orangnya sangat-sangat terburu-buru sih. Jadi kayak kalau nulis pun juga buru-buru. Dari dulu loh. Dari dulu kayak nggak sabar gitu. Kayak ada sesuatu di kepala tuh pengen cepat nulis, makanya tulisannya jelek. Makan tuh kayak ganggu buat aku gitu loh. Kayak gue harus mau bikin ini nih. Tapi harus makan nih. Harus ada makan dulu gitu. Jadi buru-buru gitu. Jadi selalu kayak gitu sih dari dulu. Itu karena memang di otak lu terlalu berjalan cepat ya? Apa ide-ide itu muncul? Iya, kayak makan tuh kayak ganggu aja gitu.
Gimana rese sih? lu. Kayak Makan apa ya? kayak ganggu lu. Iya, kayak gimana ya? Kayak Apa sih? Tapi harus dilakuin gitu iya, maksudnya. iya. Nih gue pengen nulis, gue pengen kerja, gue pengen apa, tapi ada makan gitu. Jadi udah buru-buru aja gitu. Makanya berantakan. Oke, makanya berantakan. Iya. Kita flashback ke lebih murang kali lagi. Aduh, ini apa lagi nih? Oke. Iya. Gue pernah merhatiin ya. Gue pernah merhatiin di Instagram lu, terutama di Instagram, Twitter lu kan lebih banyak nulis. Kalau Iya. Instagram tuh ada foto kan lu Iya, kayaknya. Nah, Twitter juga udah enggak sih. oh, udah enggak lu? Udah enggak. Oke. Udah enggak. Nah, gue perhatiin badan lu tuh makin bagus, sempat makin gitu? bagus. Oh, Gue iya. bilang nih karena gini, gue nge-gym juga. Dulu Iya. apalagi gue pernah 10 tahun gue sampai six pack karena Wih. gue makan tuh kayak cuman bakar-bakaran doang, nggak pakai garam. Pokoknya bener-bener gue diet ketat lah gitu ya. Nah, jadi kan tahu tuh orang yang dari badannya jelek gitu sampai Iya. terus ada perubahan. Nah, gue Oke. lihat bener kan, lu nge-gym ya? Sampai sekarang tadi sebelum kesini juga nge-gym dulu. Nge-gym dulu. Iya. Itu karena bini lo? Enggak. Perubahan itu atau keinginan dari mana? Pengen sehat aja sih. Gara-gara ada satu penyakit atau apa gitu kejadian? Enggak ada. sih kalau penyakit. Enggak kan dari apa tuh? Biasanya tuh kalau gue dari sakit gue. Dari apa ya? Gara-gara gue sakit. Pengen aja karena ya kan udah mulai tua ya. Pengen jaga ini aja. Stamina lah ya. Iya paling nggak ya. gitu. Oke. Nah. Kenapa nih mau Nggak, kemana nih? nggak, karena kan Nyari-nyari. lu kan dulu tuh gue inget banget lu tuh ini ceking tapi perut buncit gitu kan. Betul. Nah, Ya, gue nggak lumayan tahu lah ya. zaman SMA atau SMP lu gitu nggak ceking terus ininya buncit atau ceking aja? Ceking aja. Ceking aja. Agak buncit juga. Tapi kenapa kalau lu ganti baju olahraga lu buka baju di depan cewek-cewek cuek sampai cuman pakai kolor doang? Ini siapa yang ngomong? Oke, aku jelaskan dulu konteksnya ya, supaya orang tidak salah paham. Jadi kalau pelajaran olahraga, itu kan cewek kan ganti baju di kamar mandi. Kita yang cowok-cowok nih, terutama pas kelas 1 nih, ganti baju di kelas, ya kan. Cuman yang namanya juga iseng ya, zaman dulu kan kalau ada teman-teman cowok kan suka iseng aja gitu. Iya. Suka cuman pakai kolor doang di kelas. Itu joget lah apalah gitu, iseng-iseng aja sambil nyanyi sambil apa. Nah biasanya tuh mereka suka makan teman, suka MT. Jadi pas lagi joget-joget pas apa di kelas gitu dengan cuman pakai kolor, mereka udah pakai baju dulu. Mereka nggak ngasih tahu bahwa anak-anak cewek udah pada mau balik. Oke. Jadilah heboh itu. Begitu masuk, kenapa ada begituan gitu? Kenapa ada satu laki-laki cuman pakai kolor warna hijau lagi? Tapi lu cuek. Pada saat cewek-cewek teman lu masuk tuh cuek aja. Ya kaget juga gitu, kaget Awalnya. tapi habis itu udah deh langsung cabut pergi ke pojokan, udah selesai. Tapi kan konon katanya baju yang kotor lu dilempar juga sama teman lu. Iya, pada diumpetin gitu-gitu. Oh bukan, lu yang ngelempar. Pas lagi joget awal iya. Sama cowok-cowok. Sama cowok-cowok. Oh, gitu. oke. Ya kenakalan remaja. Oke. Sebetulnya tuh lu tuh jago main gitar ya? Sebetulnya. Iya kan? Iya. Iya kan? Main gitarnya. Gue juga sempat lihat juga lu di Instagram pernah kan ya main gitarnya? Pernah ya? Main. Cuman kelemahan lu adalah lu nyanyi nggak tahu nadanya di mana gitu. Betul, nggak bisa nyanyi. Jadi Nggak ada gitar sih. Nggak ada. Coba kalau jadi kalau aku nyanyi fals. Jadi lu nggak bisa tahu nadanya. Misalnya kan ini lu kan jago nih main ceng nah misalnya harusnya di situ kan. Main dulu di mana aja gitu. Iya. Ngalor ngidul aja udah. Jadi kayak misalnya apa ya? Tik 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 bunyi hujan. Tapi main gitarnya nggak di situ gitu. Hah? Tapi main gitarnya nggak di situ gitu kalau main gitarnya bisa gitu bener. Tapi cuman nyanyinya nggak bisa. tik 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 gitu kali ya. Ini ceng. Nggak dapat gitu. Maksudnya nggak. Padahal aku ngerti gitar gitu. Oke. Lu tuh terkenal dengan suka ngeprank orang. Oh ya? Baru tahu malah. Kan orang kali. Oh iya oke. Oh pas kecil. Ya pas kecil. Apa yang lu ingat? Waduh macem-macem dulu kalau ngerjain orang ya. Ada yang tukang bakso lewat disemprot pakai pistol air pas masih SD tuh. Terus sampai mau disiram sama tukang baksonya. Terus ada ngeprank ngumpetin barang lah, apalah macem-macem gitu. Itu mah standar lah. Apa yang nggak standar nih? Kalau telepon ke orang lain yang nggak kenal terus lu ngaku diculik? Hah?
Emang iya? Nggak tahu lah, itu kayak gue aku nanya lupa. gue bukan teman lu kecil. Jujur aku lupa kalau itu. Lu ngapainnya gitu, lu telepon cari-cari telepon bebas aja, terus lu ngaku saya diculik pak, aduh pak tolong pak gitu. Salah orang kali. Enggak, lu enak aja lu. Iya pernah ya. Aku pernah ngerjain orang lewat telepon sih, inget sih. Tapi nggak tahu kalau soal yang diculik itu aku lupa deh. Mungkin zaman SD kali. Ya mungkin zaman SD. Itu teman SD, teman SMP atau Enggak mau gua. Oke. Iya. Itu lupa. Mungkin iya. Tapi kalau hobi nonton sendiri, wah hobi. Nonton ke bioskop sendiri kan. Ya itu. Biasanya Blok M Plaza. Kok tahu sih? Terus digodain. Digodain pernah. Sama siapa? Ya ada lah, ada om-om lah, ada apa. Pertanyaannya itu, cewek atau cowok? Iya cowok ada waktu itu. Pas masih SMA atau SMP ya lupa ya. Mau nonton scary movie waktu itu. Oh, oke. Aku emang hobi nonton sendirian. Pertama teman nggak terlalu banyak, jadi kayak Kang Arman juga agak kesulitan mungkin nyari murang kali ini. Karena emang teman nggak terlalu banyak. Terus yang kedua juga ya seneng aja kalau kita sendirian, kita nonton film itu kan tinggal datang ke mall habis itu pulang selesai dong urusan kan. Sedangkan kalau ada temen kan gue mau mampir dulu lah, gue mau makan dulu gitu. Jadi aku nggak terlalu suka. Nah cuman ya emang waktu itu di Blok M Plaza ya rutin lah hampir seminggu sekali nonton. Terus sempat digodain itu ya? Iya dulu. Om ya? Iya. Om. Bingung juga sih waktu itu. Lu memang ya mungkin dia om tahu bahwa lu dulunya tuh Tarakanita. Ya dipikir ini. Kan lu kan emang rubah dari cewek ke cowok. Mungkin ya. Ini murang kali banget nih. Ini pertanyaan ini murang kali banget. Ayo apa? Kenapa lu demen tidur di kap mesin mobil yang panas? Apa? Kap mesin mobil yang panas. Kurang selimut lu di rumah? Enggak, jadi gimana ya? Emang aneh sih. Jadi aku tuh dari pertanyaan pertama sampai sekarang aneh semua ya. Kenapa ya gue kayak gitu ya? Jadi dulu zaman kecil itu kayaknya keren gitu kalau kita nonton film Hollywood atau serial yang kayak di pantai di Miami gitu kan. Oh, yang gitu-gitu yang tiduran di kap mobil, ngeliat apa segala macem. Gue pengen juga dong di Jakarta kayak gitu. Pak, itu di negara subtropis pak, yang iya, dingin pak. Salahnya itu tropis pak. Makanya. Jadi lu gitu. Jadi tiduran di atas kap mobil sama teman-teman bertiga udah kayak ikan asin jemur situ. Hayalan lu tuh itu film-film Hollywood itu gitu. Iya, tapi kita tahu sih sebenarnya panas dan nggak enak kan. Tapi tetap. Cuman saking sama-sama gengsi gitu loh, kayak enak ya gitu. Enak ya. Berharap dia bilang nggak enak supaya bisa bubar kan. Tapi yang itu juga gengsi. Iya enak. Anjir nih nggak ada yang bubar nih. Tiba-tiba panas, gerah gitu, baru bikin alasan lah. Apa nih makan dulu apa gitu. Gak penting banget ya peristiwa itu. Gak penting banget sih anak-anak SD. Ternyata waktu SD Raditya Dika suka menulis buku diary yang pakai gembok, terus tukar-tukaran kertas surat. Oke, itu ada dua hal tuh. Yang satu dari SD suka banget nulis diary memang. Memang berarti lu tuh udah penulis ya? Iya, dari kecil suka nulis. Punya teman sebangku, semeja namanya Ridam. Tiap pulang sekolah kita tukeran diary biasanya. Oh ya? Iya. Ridam hari ini apa yang dia lakuin? Dia sebaliknya si Dika apa ya gitu. Oke. Kita tuker-tukeran. Terus kalau kertas surat aku agak lupa deh. Stiker kali maksudnya ya. Mungkin ya. Tukeran stiker kayak gitu tuh juga suka dulu. Kayak gitu. Tapi emang hobinya seperti itu. Kadang-kadang juga suka tukeran yang Dika namanya, imut orangnya, keren deh dia gitu. Terus tukeran sama yang lain. Iya. Kayak gitu. Masa kecil gua. Taduh. Lu Hangout itu film Hangout. Oh, itu kan film horor tapi komedi ya. Gue nonton semua kok yang lu tuh. Iya. Terus yang Salmon, yang Ahmad Soleh itu apa lagi? Sama Soleh, Cinta Brontosaurus. Tapi lu belum ada adegan di kamar jenazah ya? Kamar jenazah? Belum ada. Film-film lu nggak ada yang di kamar? Oh, di Kambing Jantan ada adegan kamar jenazah ya ada. Mandiin mayat kalau nggak salah itu. Kalau zaman dulu kelas 3 tentang kamar jenazah ada cerita nggak? Kelas 3 SD kamar jenazah? Enggak, kelas 3 SMA 70 loh. SMA 70 ya?
Kayaknya mungkin ini ya. Jadi kalau pelantikan PMR tuh kita harus ngambil kartu di kamar jenazah kalau nggak salah itu. Cuman aku nggak ikutan. Hah? Nggak ikut. Lu masuk PMR karena kenapa? Karena takut dibully kan sama anak kelas 3. Masuk ekskul. Masuk ekskul PMR nih. SMA 70 kan? Itu karena SMP ekskulnya PMR juga. Oh, jadi, tapi berarti di 70 bukan karena lu males dibully sama anak kelas 3, lu masuk aja ekskul padahal lu males. Nah, PMR-nya SMA 70 itu punya ruangan sendiri. Jadi kalau kita pulang kita bisa sembunyi di situ. Ya karena itu, karena jadi takut dibully. Jadi salah satu faktornya juga itu. Gitu. Tapi yang utama gara-gara SMP juga PMR. Jadi lanjutin. Kenapa lu demen PMR? Nggak tahu ya, kayak PMR asik aja gitu, bikin tandu, bikin mitela ya kan. Nanti ada yang pingsan, kita gotong. Oh, lu demen aja gitu ya? Seru aja gitu. Ada nggak keseruan lu PMR dimasukin di film lu? Di film yang mana? Enggak, kayaknya belum deh. Lupa belum. deh. Atau jadi bahan stand up lu? Pernah nggak? Lupa deh. Mungkin ada ya. Tapi PMR itu yang paling asik adalah kita upacara bisa nggak ikutan. Benar. Karena siap-siap kan di belakang, siap-siap. Terus bikin teh apa segala macam. Jadi salah satu faktornya itu juga sih. Jadi sebenarnya bukan faktor menolong lu ya. lebih faktor yang bebas aja gitu. Iya, bener. Sampai karena ada ruangan sendiri juga kan PMR itu. Iya. Biasanya kan yang ada ruangan sendiri pramuka, PMR gitu kan, gunung, anak gunung ada tuh biasanya. Iya, kalau di 70 ruangan PMR tuh sebelah ruangan Sisgahana namanya. Jadi para pendaki gunung itu. Nah, kita tuh suka pecinta alam itu. Aku suka bolosnya ke sana ke ruang PMR. Jadi kalau misalnya lagi malas belajar, boloslah ke ruang PMR, tidur aja di situ. Ya emang kebanyakan gitu sih. Gua kan dulu wakil ketua OSIS. Nah, gitu. Kalau padahal wakil ketua OSIS loh. Kalau udah malas gua ke tidur aja di situ. Iya, kayak gitu. Ya, itu mah biasalah ya. Semua orang begitu. Gue mau play lagu nih. Oke. Aduh, lagu apa lagi? Nah, lagu ini mengingatkan lu kepada apa? Oke. Silakan. Apa nih? Marcel. Ini lagu emang enak banget sih. Enak. Kan hafal tuh. Iya, ini lagu ini. Ya. Terus? Ada nggak peristiwa apa? Apa nggak tahu deh. Hubungannya dengan yang udah almarhumah Ibu Irfah. Oh, biologi. Oke, itu pas aku kayaknya lagi tahun baru deh kalau nggak salah, atau lagi sama teman-teman ya. Gue ceritain. Apa? Ada kejadian saat libur tahun baru, Radit ditelepon oleh guru biologi almarhumah Ibu Irfah. Iya. Karena Radit nggak pernah mengerjakan tugas di buku LKS, lembar kerja siswa, dan menghubungkan ke guru tersebut. Iya. Akhirnya saat itu dari Ancol ke rumah temannya untuk mengambil buku LKS yang sudah dikerjakan. Iya. Lalu ini masih nggak benar juga nih. Lalu Radit menyalin semua jawabannya. Setelah selesai ke rumah bu guru biologi untuk mengantarkan LKS Radit yang telah dikerjakan. Soundtrack saat itu di dalam mobil adalah lagu Marcel tadi. Ketika kau menyapa, lu sampai teriak-teriak buka kaca bareng teman-teman lu. Betul? Ya, betul, itu betul. Nah, cuman Bu Irfah itu wali kelasku pas kelas 3. Dan dia baik banget dalam artian aku kan orangnya cukup bandel ya pas SMA. Bandelnya itu bukan bandel gimana, tapi emang orangnya malas aja gitu. Dan Bu Irfah tuh sampai ngasih tahu bahwa ini diantara semua murid-murid cuman lu doang yang belum ada LKS. Aduh Bu, gimana? Kamu mau saya kasih merah apa enggak gitu? Jangan deh Bu. Oh, masih dikasih kesempatan gitu, dikasih tahu gitu ya. Baik, benar-benar dikasih kesempatan gitu. Jadi gimana Bu, kamu kumpulin ke rumah saya sekarang aja deh kalau kayak gitu. Tuh lagi libur tahun baru. Jadi sekolah lagi libur, semua lagi libur, tapi Bu Irfah ngasih kesempatan buat ngumpulin. Gitu. Gue tuh buru-buru lah nyalin segala macam. Tapi pas di tempatnya Bu Irfah, aku juga disuruh ngerjain yang lain gitu. Nah, jadi ya makanya almarhum Bu Irfah itu cukup ngebekas sih di kepalaku karena dia wali kelasku yang paling baik ya gitu. Jadi pas meninggal juga sedih banget sih. Gitu. Cuman lagu itu aku agak lupa sih sebenarnya. Ya. Bahwa itu yang dimainin, tapi konteksnya aku kayaknya itu. Itu yang dimainin. Gua aja lupa. Iya, gua nggak malu. Itu kan beda. Iya. Dit, gua pernah di Bekasi. Betul. Sebelum sekarang di Pondok Indah, gua pernah di Bekasi sekitar 13 tahunan.
konteksnya adalah Bekasi Jakarta itu kan cukup jauh. Iya. Ya kan? Pertanyaan gue adalah kenapa lu malas banget ngafalin rute jalan? Kenapa malas banget ngafalin rute jalan? Malas sampai lu bawa temen untuk nunjukin jalan. Oh, kenapa aku kalau di jalan tuh suka Jadi lu tuh gini, lu tuh kan kayaknya tuh malas banget gitu ngafalin rute jalan tuh. Udahlah sampai lu tuh mendingan, ada teman gue yang kayak gini juga nih. Udahlah mendingan ngajak teman yang lu setirin deh. Ntar gue traktir deh lu. Gue traktir lu nasi goreng, sate, gultik di Mahakam. Oke, jadi bener kan sate gultik di betul. Mahakam? Bukan sate gultik, apa gulai tikungan itu loh. Ya, gultik. Iya, sama sate dan gultik maksudnya. Sate sambas. Kenapa? Karena aku orangnya gampang ngelamun, Kang. Jadi aku tuh emang tipe yang kayak gitu loh. Jadi kalau ada apa dikit ngelamun. Gawat gitu. Kalau nyetir ya. Kalau nyetir ya gawat juga pasti kan nggak tahu gitu, nih kemana. Nggak tahu jalan. Jadi kadang-kadang kalau misalnya pergi sama orang juga nggak tahu di mana. Lagi main handphone tiba-tiba kok ada di lantai dasar. Padahal tadi dari lantai 5 gitu. Jadi kayak lu gini aja? Iya gitu? gini segala sambil ngelamun, sambil mikir, sambil nulis gitu. Nulis di HP. Gitu. Sampai sekarang lu berarti? Sampai sekarang. Berarti lu ada supir? Sekarang ada supir. Kadang-kadang kita pernah kesini ya, iya gitu. Supir yang ngingetin, padahal aku juga nggak inget pernah ke tempat yang sama gitu. Jadi kayak emang banyak ngelamun aja. Nah makanya. Ngelamun atau lu banyak ide? Nah ngelamun itu untuk memarinasi ide yang lagi di kepala. Jadi kayak misalnya lagi dapet soal mau stand up gitu. Ya udah jadi yang dilamunin adalah itu. Sepanjang perjalanan itu aja yang dipikirin. Jadi kira-kira kayak gitu. Nah makanya harus ada teman. Kalau nggak udah pasti banget nyasar gitu. Udah pasti nyasar. Ya karena nyetir aja di tengah jalan juga lupa ini di mana dan ngapain gitu. Cari apa? Kalau di mana oke lah. Gue juga kadang-kadang ini di mana ya? Itu yang kedua apa? Ngapain? Iya kayak aku sesimpel buka kulkas aja suka lupa. Jadi kayak buka. Gue ngapain buka nih kulkas gitu. Emang nggak pernah ya? Nggak pernah ya? Kang Arman pernah dong? Ya enggak lagi lo ke kulkas pasti gue pengen pernah? ini, gue mau ini gitu. Nggak pernah? Nggak pernah lah. Misalnya dari kamar nih, kamar kan, mau ke dapur buka kulkas kan, udah nih keluar kamar udah tahu nih, gue dapur buka kulkas. Pas buka kulkas, diem dulu nih. Gue tadi tuh mau ngapain buka nih kulkas? Nggak gini, oke. Gini. Mungkin gue dalam kehidupan gue 10% lah kayak begitu. Lu berapa persen? Lumayan sering sih. Jadi tuh suka ngelamun. Kayaknya lu perlu ke dokter lagi selain dokter mata. Kayaknya. Dulu tuh sempat malu banget soalnya kadang kalau lagi ngelamun gitu kan suka misalnya main game nih ya. Lagi main game kemarin main Dark Soul tuh ada game susah gitu soal kesatria gitu kan. Main terus ke bawah ke basement ke rumah gitu. Naik ke atas, sampai naik ke atas tuh sambil mikirin nanti gue pas main game itu gue mau ngelawan musuhnya gimana. Jadi pas naik tangga itu diperagain, gue akan kayak gini, gue akan kayak gitu kan, ya kan. Jadi gini, tiba-tiba pas lagi ke dapur dari tangga kan langsung dapur nih, gini, ada suara ketawa gitu. Jadi si istriku lagi ngumpet mau ngagetin, tapi dia ngelihat ini suami gue ngapain gitu tadi. Jadi nggak jadi, ngepranknya nggak jadi Nisa langsung kayak kamu tuh ngapain dari tadi, ternyata kamu sering kayak gitu. Waduh gila malu banget ada yang ngelihat gitu. Nggak kayak, kok kata Anissa, kok gue yang mau ngeprank dia yang ngeprank gue. Iya makanya. Gitu dulu. Karena ngebayangin ditangkis nanti ngelawannya gimana gitu. Sampai sekarang nih. Sampai udah punya 2 anak. Kan pas nikah, pas awal nikah kayak gitu. Tapi Nisa gimana sih? Maksudnya? Nggak ngelihat. Kan jadi gini, gue nikah udah 27 tahun. Iya. Nah, setiap tahun tuh selalu ada aja gitu. Oh, ternyata pasangan gue tuh gini ya. Nah, Nisa tuh melihat ya kejadian yang mengagetkan itu yang ada lagi, oh Radit sebenarnya gini, oh Radit gini, gimana dia menerimanya? Kayaknya karena dia tahu dari zaman pacaran ya bahwa aku suka kayak gitu ya, suka ngelamun dan kawan-kawan nih, kayaknya makin lama makin biasa aja sih gitu. Tapi ada nggak satu kejadian setelah nikah Nisa, hah? Ternyata lu gini ya? Ada nggak yang gitu? Iya, ngomong di kamar mandi, aku sering tuh. Dia baru tahu. Jadi dia pikir hantu kan. Jadi ya lu kayak ngomong sama ke gaib gitu lah misalnya gitu kan, maksudnya sangkanya gitu. Jadi tuh awal nikah juga tuh dia lagi di kamar, dia manggil sayang gitu. Iya kenapa kamu di mana? Kamar mandi. Kamu dengar nggak tuh yang bisik-bisik apa? Ya itu aku tadi. Jadi lagi kencing nih misalnya kan.
kan kencing gitu kan misalnya. Nanti gue akan bikinnya gini. Sambil ngomong nih ya? Iya, nanti gue akan bikinnya gini, terus nanti gue bakal masukin itu di adegan yang pertama. Gitu, ngomong sendiri. Bisa di situ kali ya. Bisa di kamar kan, nggak denger. Sayang tuh denger nggak yang bisik-bisik? Gitu gue. Tetangga. Oh, bisik-bisik tetangga kayak orang. Tetangga gue di kamar mandi dong. Enggak dong. Cuman ya, ini apa namanya? Ya itulah hal-hal kayak gitu ya. Sama kan aku orangnya canggungan sama orang lain juga. Jadi kalau ada orang rame ngumpul aku bingung. Nah Nisa juga sempat protes tuh. Kamu kalau ada teman-teman aku, kamu ini dikit, apa ajak ngobrol. Ya. Blend lah, ngeblend dikit lah. Karena mereka takut. Takut kenapa? Karena Bang Radit tuh kalau tiap turun dari atas ke bawah nyapa tuh kayak nggak peduli gitu. Kayak iya apa kabar gitu. Ya gimana nggak peduli, orang salaman aja gitu. Ya kan? Langsung ke atas lagi. Ya udahlah, jadi berapa hari kemudian temennya datang, aku jamu dong. Ya. Temennya apa namanya? Temennya ngumpul nih di ruang tamu. Ya aku datang aja gitu, datang bawa minum, ngeliatin gitu. Halo gitu, ngeliatin. Tapi tetap canggung. Ngeliatin malah jadi serem. Karena dia WA Anissa kan, buruan dong ke bawah dong, ini suami lo kenapa gitu kan. Aku cuma ngeliatin doang. Gue juga kalau temannya Nisa sih, suaminya kok kayak gitu. Tapi kan mau ngapain? Katanya disuruh samperin, disuruh ajak ngobrol, begitu gue ajak ngobrol juga aneh gitu. Ini ada yang menarik. Lu konon katanya juga susah tidur. Susah tidur ya. Karena apa? Karena banyak pikiran aja, kepala jalan terus aja gitu. Jalan terus untuk memikirkan segala macam yang mungkin skenario, apa dan sebagainya. Tapi zaman dulu tuh bukannya lu pernah sampai punya psikiater, yang apa ya, bukan psikiater, apa sih kalau kayak gitu, psikolog. Terus tapi email-emailan dan kalau nggak salah bule. Oh iya, untuk bahas anxiety ya. Itu benar-benar bule di luar negeri atau di sini? Dia praktek di sini. Oh. Waktu itu kan lagi. Kenapa email-emailan sih? Kenapa kan datang kayak gini? Datang. Cuman untuk janjian kita email dulu. Oh. Gitu. Lu sampai bahas kenapa katanya? Akhirnya hasilnya apa maksud gue? Hasilnya itu karena banyak yang dikerjain aja. Jadi kayak banyak pikiran yang harus diselesaikan gitu. Jadi lo harus kontrol si anxiety-nya ini. Terutama kalau misalnya besoknya tuh udah syuting nih. Jadi aku tuh susah banget tidur. Sehingga yang terjadi adalah pas hari syutingnya itu malah nggak perform gitu. Jadi emang waktu itu kayak aku butuh konsul deh nih supaya jelas gitu sebenarnya gue ada permasalahan apa nih soal anxiety gue, karena kecemasan itu kan lumayan tebel tuh sampai bisa ganggu tidur kan. Iya. Tapi kalau hari-hari biasa nggak terlalu ganggu, jadi cuman susah tidur doang ya, tapi jam 2 jam 3 oke lah gitu. Cuman tapi begitu mau ada syuting itu ganggu banget. Nah kalau kata dia sih lebih ke arah lo harus kontrol ekspektasi lo aja gitu, bahwa nggak harus semuanya sempurna, nggak harus semuanya ini, nggak harus itu, dan itu ngebantu banget juga. Email-emailan buat janjian aja. Gitu. Berarti kalau gitu, kalau gua nanya, apakah lu seorang perfeksionis? Perfeksionis nggak juga sih. Aku lumayan sering kompromi sama apapun yang aku bikin ya. Cuman aku lebih ke ada desire buat tampil maksimal. Jadi kalau hasilnya perfect apa enggak, aku nggak terlalu mikirin. Tapi ketika effortku tuh yang harus maksimal. Betul. Jadi kalaupun ada ketidaksamaan hasilnya, ya it's okay. Yang penting effort gue udah maksimal. Tapi guanya harus maksimal. Itulah kenapa aku susah banget tidur kalau besok mau ada stand up, besok mau ada syuting. Karena dalam kepala tuh selalu kayak apa yang mungkin salah dan gimana cara ngatasinnya sih. Tapi akhirnya dari si psikolog itu setelah lu menjalani itu ada hasilnya? Ada. Jadi lebih tenang aja. Jadi aku tahu bahwa ketakutanku itu adalah sesuatu yang nggak bisa aku kontrol juga kan. Jadi kita fokus ke yang bisa kita kontrol, yaitu diri kita sendiri, which is kita siapin semuanya dengan baik-baik aja gitu. Jadi habis itu aman. Sebetulnya ada satu peristiwa buat gue yang lu rada kaget. Apa tuh? Ternyata tiba-tiba Raditya Dika nikah dengan Anissa gitu kan pada saat itu. Iya. Radit, gue tahu banget gitu. Emang iya, Kang Arman kaget juga. Rada kaget. Wah asik nikah gitu kan. Ya. Padahal tuh kalau nggak salah, lu pernah ngomong ke seseorang, gue nggak akan nikah. Iya, nggak mau punya anak juga. Nggak punya anak. Terus kenapa lu nggak mau nikah?
Ya gua nggak kebayang aja tidur pas lihat sebelah ini siapa sih gitu orang lain, terus gua takut bosen dan nggak jadi kayak takut kalau misalnya kita bangun tidur ngeliatnya orang yang sama nih gitu terus sampai kapan tahu gitu. Maksudnya itu bosen tuh itu lebih ke misalnya aku kan sama orang lain aja kan agak canggung nih. Gimana kalau sama satu orang yang sama seumur hidup gitu. Lebih ke situ. Dan punya anak pun juga kayak gitu. Kayak aku ngerasa bahwa kalau punya anak ini nggak ya, aneh nggak ya gitu, gue bisa deket nggak ya, karena kan gue sama orang aja kan susah deket gitu. Nah tapi makanya menariknya adalah ketika aku ketemu Anissa itu selang beberapa lama sama Anissa, aku ngerasa bahwa kayaknya gue happy aja nih selama beberapa tahun. Ternyata apa yang ditakutin sama lu tuh enggak gitu ya? Enggak kealamin gitu maksudnya? Iya, terus aku jadi mikir bahwa kalau gue happy aja sama dia, kenapa nggak selamanya kayak gini gitu maksudnya. Ya udah ternyata karena sama Anissa kan biasa aja, nggak pernah berantem lah apa segala macam gitu. Dan ternyata selama nikah juga biasa aja, nggak pernah berantem juga gitu, santai banget gitu. Dan dia memahami semua keanehan aku juga gitu. Jadi berarti ya, Anissa ya ininya ya apa namanya iya apa sih namanya ya yang jadikan lu benar karena kalau nggak salah lu ngomong gitu tuh pas lagi zaman pacaran sama Anissa juga kan? Nggak tahu deh kalau itu ya. Iya, lu ngomong mungkin ke temen lu tuh bahwa lu sempat ngomong yang tadi tuh kayak gue takut bosen apa tuh, justru itu lagi pacaran sama Anissa katanya. Mungkin belum dapat aja kali. Itu mungkin pas awal-awal kali ya. Karena kan aku lumayan ya masih bukan pernah ngalamin banyak sekali hal kan, termasuk soal patah hati dan lainnya gitu. Jadi aku pada di satu masa dimana kayak bisa nggak ya kalau yang ini tuh selamanya gitu. Ya. Dan ternyata memang bisa-bisa aja. Makanya sekarang aku kalau ngomong tuh selalu kalau mau nikah ya nikah sama orang yang tepat. Ya gue lihat di stand up comedy. Bukan waktu yang tepat betul. Karena itu yang paling penting gitu sih. Gitu. Oh berarti kalau gitu cerita-cerita film-film lu yang gua tonton itu emang kehidupan lu tuh ya? Yang pernah dialamin lu, yang single apa segala. Iya. Karena kan semua ada patah hati dan sebagainya. Betul, karena semua film dan apapun yang aku bikin itu harus berangkat dari kegelisahan kan. Nah kegelisahanku itu kebetulan hal-hal yang seperti tadi gitu. Kayak soal single, soal jomblo lama di Malam Minggu Miko, atau kemarin tuh stand up comedy ngomongin soal jadi bapak punya anak pertama kali. Aku gimana ngadepinnya gitu. Jadi ya itu kegelisahan yang ditaruh di panggung stand up gitu. Gitu sih. Gue pengen tahu yang paling banget lo akhirnya ini memang calon bini gue. Apa dari Anissa tuh apa gitu? Ada satu kejadian atau mungkin yang dia lakukan kepada lu boleh nggak lu share di sini? Satu aja. Apa ya? Anissa itu kumpulan dari semuanya sih. Maksudnya? Kayak dari hal-hal kecil yang dia lakuin, cara dia ngerespon dan lain-lain itu jadi satu keutuhannya dia. Jadi aku nggak pernah bisa ngelihat satu hal di mana kayak dia ini begini dia begitu gitu loh. Kayak paling gampang adalah ya aku orang yang sangat dingin dan cuek sama orang lain gitu. Tapi Anissa tuh sangat peduli dan empatinya tinggi banget gitu kan. Itu kadang itu yang bikin aku juga kayak ini gue punya pembanding nih dan yang ngingetin gue untuk bersikap yang beda gitu. Kalau ada hal yang dirasa nggak pas dari apa yang aku lakuin gitu. Dan itu sih hal-hal kayak gitu yang ngebuat aku jadi enak gitu. Dan yang pasti kayak ngomongin duit itu bisa dengan terbuka gitu, ngomongin soal harapan soal anak itu bisa dengan terbuka tanpa harus ada ego yang ditaruh di atas meja gitu. Kayak misalnya aku taunya gini, aku maunya gini, dan akhirnya kan malah nggak pernah ketemu. Enaknya itu Indian kan pernikahan itu adalah mencari teman diskusi yang terbaik untuk selamanya kan. Kalau misalnya dia nggak bisa dijadikan teman diskusi, ya ini lu seumur hidup bakal sama orang ini gitu, pasti akan selalu banyak friksi. Gitu kira-kira. The first time lu punya anak, perasaannya apa? Pertama kali punya anak, tiba-tiba pas lahir atau pas hamil? Lebih mana yang lu pengen share? Pas hamil aku agak kaget. Kaget karena? Kaget karena lebih ke waktu itu mau syuting Kompas, Suca di Indosiar. Anissa ngabarinnya itu positif maksudnya gitu? Positif, pas mau berangkat kerja. Jadi kagetnya tuh antara gue mau syuting
Tapi gue tahu istri gue hamil. Gue ngapain ya? Gitu. Emang lu nggak mau hamil? Bini mau, lu saat itu? Mau. Dalam artian ini gue ngapain nih? Apa gue anterin dulu ke ke dokter. Sementara aku udah agak telat nih mau ke Indosiar. Jadi pas Anissa ngasih tahu aku hamil gitu, itu aku yang kayak, oh ya udah bagus gitu. Tapi gimana ya? Gitu. Iya sambil mikir gitu kan. Jadi sementara dia udah nyiapin kamera, mau apa segala macam. Dia udah nyiapin kamera. Akhirnya itu? Akhirnya aku tetap syuting. Anissa pergi ke dokter kandungan sendiri. Nah pas sampai di dokter kandungan, aku keburu curhat tuh ke juri-juri lain bahwa kayak ini gimana ya, ke Mas Eko Patrio tuh. Mas Eko bilang, Mas Eko nih istriku hamil. Kan pengen cerita, pengen nanya gitu. Tapi Mas Eko tuh kayak bahagia banget gitu. Kayak yang selamat ya Dit, aku dirangkul segala macam. Terus aku kayak, kok dia happy banget gitu. Kok gue yang punya anak dia yang happy gitu. Hah? Gue jadi curiga. Udah kan. Terus cerita ke teman-teman yang lain pada tahu gitu. Pada seneng kan, pada happy kan. Nah ternyata aku ditelepon Anissa. Aku udah ke dokter kandungan nih. Kata dokternya udah di USG, itu baru kantong, belum ada janin. Sementara satu ruangan tuh udah ngasih selamat. Terus aku kayak berusaha meluruskan gitu, baru kantong, tenang, ini baru kantong, tenang, janinnya belum ada gitu. Tapi ya udah deg-degan akhirnya datang ke dokter kandungan lagi, terus baru ada si. Pas lahir, melihat pertama kali ini adalah hasil karyaku. Wah, itu aku bingung banget sih. Gimana? Kayak ya bingung aja gitu. Ini semua akan berubah sih semenjak punya anak ini. Dan aku juga nggak pernah berani gendong sampai dia udah gede kan. Oh iya? Iya, takut kelipet. Emangnya kaos anak lu? Ya kan takut, itu bayi kan lemes banget. Ntar gua taruh sini dia sampai sekarang kelipet jadi bola. Iya kan, siapa tahu gitu. Nggak sampai sekarang? Sekarang berani gendong. Nggak gini. Adanya. Sampai umur berapa anak lu baru berani? Ya berapa bulan? 7 bulan, 8 bulan. Oh udah berani lo? Udah berani. Aduh. Cuma kalau adeknya nih aku juga belum berani nih. Adiknya tuh berapa bulannya? 5 bulan. Okay. Aku belum berani nih gitu. Pokoknya ya masih gini aja gitu, ngelus paling gitu aja. Iya, kayaknya sampai dia bisa duduk gitu. Ya, baru berani gitu. Karena megang bayi tuh takut aja gitu. Ya, banyak kok bapak-bapak yang gitu tuh banyak banget. Iya, apalagi kan kalau dibawa kan harus digendong, nggak boleh taruh kantong kresek Alfamart kan nggak bisa. Atau digini gitu kan kayak kucing gitu nggak mungkin juga. Iya nggak bisa. Digini kayak kucing. Ayo nak ikut nak, gua gigit nih ya. Kayak kucing. Apa yang akhirnya yang dulu pikiran lu, kebayang punya anak ini, tapi ternyata pas udah anak tuh enggak. Yang ngebuat berubah tuh lebih ke ya namanya juga anak sendiri ya, kita kan ngelihat bahwa ini adalah aku tuh balik ke mindsetnya lagi, ini gue punya anak, gue dititipkan nih berarti kan sama Tuhan gitu kan. Kalau gue punya anak, tanggung jawab gue apa? Anak itu kan nggak ada yang pernah minta dilahirkan kan. Berarti kan kita harus memastikan bahwa dia hidup dengan baik gitu, karena kita bertanggung jawab sama dia. Jadi tugas kita di dunia ini sebagai orang tua adalah untuk membuat si anak ini meraih potensinya dia yang sesungguh-sungguhnya. Nah, gara-gara itu, karena kan aku memang sama Duti lumayan kental, dalam artian aku kalau dikasih tugas aku kerjain gitu. Nah, gara-gara itu ya aku merasa tugasku itu adalah ngejaga anak ini sampai dia menemukan potensi diri kan. Nah, udah itu gara-gara tahu itu mindsetnya, makanya langsung berubah apapun caranya supaya dia oke gitu. Makanya pas anakku sakit, aku sempet sedih banget, sempet nangis tuh pas dia sakit pertama kali. Nangis ya? Akhirnya bisa nangis? Oke. Walaupun gak banyak kayak air matanya ya, cuman kayak untuk pertama kalinya aku tahu rasanya kayak punya anaknya sakit, demam kan, dia sempat demam, walaupun cuma 2 hari gitu. Cuman tuh sedih banget gitu. Iya emang, panik ya buat bapak gue juga dulu waktu anak gue kecil terus panas, panik cucunya. Banget. Bukan. Saya gini-gini belum punya cucu. Oh, enggak maksudnya kakeknya dia. Bukan gue. Oh, iya. Sama kayak lu maksudnya. Okay. Gue kira lu tadi cucu yang anak gue baru juga diantar kuliah. Bukan. Iya. Jadi, tapi kalau pertanyaannya adalah apakah Raditya Dika suka anak kecil sekarang? Jawabannya ya suka, asal anak sendiri. Jadi tetap. Jadi nanti lu mungkin ke desainer rumah lu itu bolongnya tuh ditutup tapi tetap fleksibel. Jadi pada saat ada anak orang dibuka tinggal diklik dikit gitu. Kartun banget ya. Iya, gitu kira-kira. Oke,
Dik, sekarang ini berkesenian. Jadi gue nanya, lu lukis. Iya. Bebas lukisan lu jelek lu jangan salah tuh lihat tuh. Yang Oh, bagus Bang Panji ini nih, tamu-tamu Panji semua. nih, Panji. Keren ya? Ya, Harus dia. banget pamer ya lo Ji. Yoi, dia anak Bener-bener. SS, seni rupa ITB. Iya, men. ITB So, seni rupa. Ini siapa ya? Ini siapa nih? Sultan Georgi. Wah, Siapa? siapa ini? Kok tulisannya nggak tahu lah. Ini Judika, ini Gofar nih, si Gofar lupa. Ini Ari Lasso kayak gini tuh. Ari Lasso. Oke, sekarang pertanyaan ini. Oke. Cita-cita lo waktu kecil? Wah, susah banget Nggak gambarnya. apa-apa kalau misalnya susah banget barangnya atau apanya, misalnya Oke. jadi koboi topinya doang gitu. Oke, cita-cita waktu kecil Waktu kecil ya, bener-bener murang kali nih. Oke, waktu kecil ya. Apa ya? Sambil ngomong. Oh. Harus dikasih tahu nggak? Coba gue lihat gue tebak dulu, bentar. Nih, Wish. cita-cita waktu kecil. Itu pala, oke, itu pala. Itu seperti ini. Apaan? Tuh, lihat bajunya dong. Oke, bajunya dulu. Bajunya apa? Oke, seragam, kayak seragam. Hmm, Bentar. Bagus lukisan lu ah. enggak. Bagus. Apa tuh? Itu megang apa dia? Megang apa dia? Kartu. Apa tuh? Tuh. Kartu. Apa sih? Dit. Apa? Tuh ada angkanya di sini. Angka. Ada Tukang meja. sensus. tukang sensus. Oh, berita. Bukan. Pembawa berita maksudnya. Tapi ini ada angkanya nih. Angka. Tahu lah. Satu lagi. Nggak tahu. Hah? Jadi akuntan. Hah? Kelas 4 SD. Akuntan? Iya. Why man? Nggak kenapa? Karena Melihat apa gitu? Karena waktu itu beli majalah Intisari, dibilang salah satu yang gajinya paling gede itu jadi akuntan. Oh, jadi duit ininya. Duit. Padahal nggak tahu artinya akuntan apa. Pokoknya akuntan aja. Akuntan. Itu kenapa satu lagi? Ini penulis ceritanya. Oh, dua nih. Dua cita-cita. Cita-cita lo, penulis dan akuntan. Bagus lagi itu mah lukisan lu mah. Ya lumayan lah ya. Oke. Tapi ini gue tadi kan udah bahas masalah nangis. Lu tuh susah nangis. Tapi ada nggak waktu kecil, waktu murang kali lu sesuatu, gambarnya di sini aja ya, di sini aja. Oh, di sini, Oh, di di sini sini. ya. Oh, iya, oke. Kecil nggak apa? Ada nggak sesuatu yang pernah bikin lu nangis waktu kecil? Oh. Entah itu ketakutan, entah binatang, mungkin kecoa atau apa gitu. Kayaknya pernah sih Apa ada tuh? sih. Gambar nih ya. Gambar. Gambar. Apa yang sampai nangis akhirnya lu gitu waktu kecil? Oke, ini frame-nya ya. Ah. Ini frame-nya. Jurang. Nah, Hah? Iya di atas tali kan itu kan sungai. Heeh. apa yo? Apa itu? Krokodil apa? Nyebur ke comberan. Kenapa? Gara-gara bukan comberan, ke sungai. Gara-gara mau lewatin, kan jadi teman-teman komplek Ini lain. berarti kejadian benar dong ya? Bener. Aha. Teman-teman komplek lain tuh nyebrang, jadi di komplek rumah tuh ada kali di tengah. Terus ada dihubungkan sama pipa. Pipa doang nih. Pipa doang, Bukan satu. jembatan ya, bukan pipa. Nah, teman-teman kecil itu pas satu komplek, mereka bisa tuh meniti pipa dari ujung ke ujung. Nah, lu Nah, aku pengen ikutan. terus Jatuh di tengah-tengah, masuk ke kali. tapi lu Terus nangis pulang ke rumah, bau kali, bau sampah. Oh, tapi kalinya bukan kali yang deras gitu ya, bukan? Enggak. Yang diem, Iya. yang bau, Yang bau. Iya. Iya. Kali yang nggak asik. Umur berapa itu? Itu berapa SD kali ya? SD? SMP. Oke, taruh tangan dulu, takut lupa ada yang Sini. lupa taruh. Nah, Ya, oke. Nah, sekarang ini paling gampang nih, tapi nggak tahu apakah lu punya atau nggak. Ya. Superhero waktu kecil. Superhero waktu kecil. Superhero waktu kecil ya? Oh ya, coba ya. Superhero waktu kecil. Batman. Ya kan? Batman ya. Batman. Ada dua sih sebenarnya. Oke, Batman sama Ini Batman. Batman. Batman gini lah, kelelawar Batman, lah dia. Sama satu lagi nih, nggak tahu nih. Kayaknya orang nggak banyak tahu nih. Ntar dulu. Nih gua kasih yang ini deh. Gimana gambarnya ya? Kayaknya salah sih. Tar dulu. Hah, superhero? Kayaknya Kok nggak kayak kayak gini monyet superhero-nya? Iya sih ya. Sun Gokong. Salah. Apa ya, tar dulu. Ini Anpaman. Hah? Nah kan? Apa? Anpaman. Oh, pernah dengar tata Anpaman yang mana ya? Tar Iya, dulu. yang pipinya gede, agak warna merah gitu. Dia bisa apa? Superhero-nya apa? Dia dari roti. Tahu gak sih Anpaman? Tahu ya? Ada. Di Jepang kan? Dulu aku kecil di Jepang kan.
Terus suka nonton dia si Anpaman ini. Jadi superhero dia ngelawan kuman-kuman gitu. Kayak gitulah. Nah, aku suka banget itu. Apakah ada satu peristiwa dulu zaman Murangkali lu yang pengen lu rubah satu aja, yang pengen rubah tanpa kita ngomong bisa merubah ke ini ya? Ini mah satu aja. Ada nggak sih? Ada sih. Apa tuh? Aku pengen nyimpen nomor telepon, alamat dari teman-teman SD. Oke. Karena sampai sekarang lost contact, jadi nggak tahu pada di mana. Tapi kan sekarang zaman media sosial, bisa aja kan dia nge-DM lo. Aku nggak tahu nggak tahu nama panjangnya, nggak tahu nomor teleponnya, nggak tahu alamatnya di mana. Cuman aku punya ingatan-ingatan yang sangat spesifik soal teman-teman pas zaman SD ini itu. gitu. Nah sekarang udah hilang aja gitu loh. Jadi pengen aja sih ketemu lagi gitu. Jadi kalau boleh ngulang waktu sih mungkin nyimpen detail ya. Detail mereka gitu. SD itu di mana lu tadi? SD Tarakanita 2. Oh iya, Tarakanita 2. Tarakanita di mana sih? Hah? Tarakanita 2 itu di mana? Di Wijaya. Oh yang Wijaya. Iya, itu. suka banjir. Oh iya yang banjir, yang macet tuh kalau siang bubaran macet banget itu. Iya, tapi kan, itu sumber banjir. Iya. Dun itu. Nah, itu zaman dulu tuh aku walaupun sekolahnya banjir, kan hujan deres tuh. Mama sama papa di rumah kan pasti udah pasti banjir nih sekolahan kamu nih, nggak usah. Tapi aku tetap ke sekolah. Dan sekolahnya tutup. Iya tutup pasti. Jadi ke orang bego sendiri aja gitu. Udah. Oh lu sendiri aja itu nggak ada teman-teman? Sendiri aja nggak ada teman-teman, orang sekolah kagak ada kegiatan. Yoi. Cuman mau mastiin aja gitu beneran sekolah tutup nggak? Kalau nggak gue nggak sekolah nih gitu. Kan aku SMP juga di sebelahnya. SMP Tarakanita 1. Itu kalau habis banjir tuh suka ada ular di WC. Wow. Iya, jadi kayak sisaan banjir kemarin tiba-tiba ada ular aja gitu. Jadi heboh tuh satu sekolah tuh. Untung gak ada yang dipatok tuh anak-anak cowok tuh. Kalau nggak hilang. Kok jadi panjang? Iya. Kok jadi panjang dan bergerak ya. Oke, Dit. Ini aja apa pertanyaan terakhir. Oke. Ada enggak orang yang lu pengen minta maaf ke seseorang atau siapapun itu? Ada sih. Dalam kejadian lu Murangkali yang sempat mungkin lu pernah ngejailin atau apa? Pas masih kecil kan? Murangkali lah, kita konteksnya Murangkali. Aduh banyak banget sih. yang pertama, Murangkali kalau kecil itu batasnya umur berapa? Ya sebenarnya mah SMP lah ya. SMP ya berarti ya? SMP. Tapi kalau misalnya SMA lu pernah ngejailin yang itu nggak apa-apa juga. Kalau aku bandel bangetnya SMA. Oke. Jadi maaf buat guru-guru gue ya, karena gue bandel banget pas SMA. Datang ke sekolah cuman pakai sendal jepit. Kadang buku nggak bawa. Jadi buku tuh semua ditinggalin di kelas kan. Kalau di SMA ada ini kan. Jadi udah nggak tahu mau ada PR ada apa, datang aja sekolah gitu. Pelajaran apa keluarin gitu. Nah itu kalau ada PR ada apa yang itu lu dimarahin berarti? Selalu dimarahin? Kalau nggak dimarahin biasanya misalnya kayak nanya ke teman gitu. Nanti pelajaran yang ada PR-nya apa? Ini pelajaran matematika gitu. Ya udah pas istirahat ngerjain pelajaran itu aja. Jadi pas guru datang udah ada. Gitu. Atau nanti ngeles gitu. Suka nyontek juga dulu. Jadi maaf ya, karena terutama buat Bu Ambarawati nih. Kenapa? Karena waktu itu kan kita disuruh milih mau belajar bahasa Perancis atau bahasa Jerman. Waduh. Kan ada kita dikasih pilih dari SMA 70. Aku ngambil bahasa Perancis. Nah, nggak pernah belajar, nggak pernah datang, tiba-tiba dikasih ulangan. Ulangannya tuh isi 1 sampai 100 dalam bahasa Perancis. 1 sampai 100 ya? 1 sampai mana gua tahu kan. Akhirnya wah langsung pindah ke ke meja lain, nyari-nyari catatan orang gitu, nemu 1 sampai 100, 1 apa, 2 apa, 3 apa. Nyontek abis lah tuh kan. 1, 2, 3 sampai 100. Itu berarti ABC ya? Enggak, jadi bahasa Perancisnya 1 sama dengan 2 sama dengan ang de trois ya? Iya, yang itulah 4 sama dengan. Waktu isi abis tuh. Full komplit dari contekannya. Kasih ke Bu Ambar kan. Kayak, Bu, nih keluar duluan lagi kan, karena berasa keren kan. Yang lain masih pada ngerjain, gue nggak pernah dateng, tinggal modal nyontek nih. Minggu depannya udah siap-siap aja dikasih 100. Pas nyampe, Bu Ambar cuma ngeliat doang, terus dikasih ulangannya 0. Kok bisa 0 gitu. Ternyata dia bilang lembar jawaban. Kamu belajar bahasa Prancis, kenapa ngejawabnya semua pakai bahasa Jerman?
Karena ternyata catatan teman-teman yang Jerman itu antara bahasanya lu nggak tahu soalnya iya, kan. itu mungkin guru Prancis paling bingung kali ya. Ini murid gua kok jago banget Bahasa Jerman. tapi bahasa yang lain. Maksudnya apa ini anak? Gua ngajar bahasa Prancis setiap minggu, tiba-tiba gua kasih ulangan dia jawabnya bahasa Jerman. Itu nggak tahu Bu Ambar inget apa enggak ya, karena buat aku tuh pasti hari yang aneh buat dia sih. Ketika dia lagi ngecekin jawaban, dia pasti menurut dia aneh banget nih anak kenapa bahasa Jerman sendiri. Gue bilang, gila nih anak pinter banget. Pinter banget bahasa Jermannya. Inggris di Perancis diginiin lo Jerman ditulis. Mungkin dia jadi ngecek kali ini si Radit tuh di kelas saya nggak sih, kan jadi bingung. Itu maaf ya Bu Ambar tuh pasti jadi hari yang aneh buat ibu sih. Pasti dia aneh banget. Oke, itu guru. Kalau teman lu ada yang jawab? Waduh, teman banyak banget ya. Apa ya? Paling temen ya. Temen kayaknya nggak ada yang terlalu gimana banget ya. Ya maksudnya bandel-bandel masa SMA doang. Oke, kalau gitu gini. Doang. Gua reverse aja. Keberhasilan Raditya Dika sampai sekarang dan orang tahu lah, seluruh Indonesia insya Allah tahu nama lu ya sebagai ini dan yang tadi gue sebutin. Keberhasilan lu selain keluarga udah pasti deh. Itu yang memajukan lu. Ada nggak satu atau dua orang yang lu pengen berterima kasih justru sekarang? Wih, sampai banget kalau itu. Sampai lu bisa sampai jadi Raditya dia sekarang. Iya, semua teman pas SMA gitu, teman-teman SMA 70 kayak Mr. Popo tuh kan, sekarang juga udah bikin channel sendiri. Oh, itu seangkatan. Itu teman main banget. Oke. Teman ngeband juga, dia juga main band. Pas zaman-zaman SMP juga banyak gitu. Tapi aku tuh paling pengen berterima kasih justru sama orang-orang yang udah mengecewakan aku sih sebenarnya sih. Kayak cewek-cewek. Pas SD kan aku nembak pertama kali di kantin sekolah, terus itu kan namanya juga orang nembak pertama kali kan pasti udah nyiapin kan. Terus pas nembak itu depan semua orang gitu, orang-orang pada ngeliatin kan, aku mau jadi pacar kamu mau nggak? Terus dia cuma bilang, najis lu, dia bilang gitu. itu ada di film juga kan? Iya, ada di film itu. Gue nonton. Itu film apa sih? Tadi di Cinta Beronto ada. Ya, Cinta Beronto ya. Nah, penolakan kayak gitu sih yang sebenarnya ngebuat aku jadi punya banyak kegelisahan gitu. Oh ternyata susah ya jadi orang yang nggak diterima oleh orang yang kita suka gitu. Jadi karena punya luka itu maka aku jadi punya bahan untuk menciptakan sesuatu gitu. Berangkatnya dari situ kan. Lalu pas SD kan aku pendek ya, maksudnya sekarang juga pendek ya, maksudnya jadi sering dibully. Nah supaya dapat teman, salah satu caranya adalah dengan ngelawak. Jadi kalau kita lucu, orang tuh mau nemenin kita. Benar. Mulailah aku ngapalin buku komedi tuh. Wahaha Rusia mati ketawa ala Rusia. Ya dulu banyak kayak gitu. Mati ketawa ala kan? apa? Ya itu di nenekku kan suka baca, jadi di rak, dulu aku tinggal sama nenek, di raknya nenek tuh suka aku buka, aku bacain gitu. Nah begitu ke sekolah diceritain ke yang lain gitu. Mau dengar cerita lucu nggak? Aku punya cerita lucu gitu. Oh, akhirnya lu sukses. Akhirnya ya? suka komedi gara-gara itu. Enggak, dan akhirnya lu pasti sukses juga kan, disukain sama teman-teman lu gitu kan? Disukain sama teman-teman, disukain sama kakak kelas. Terus bikin buku-buku komedi lucu-lucuan pas SD tuh. Ditulis di rumah terus disebarin ke sekolah. Iya. Pakai buku tulis Kiki dulu tuh. Iya, Kiki. Bikin sketsa, bikin tebak-tebakan gitu. Sampai bukunya diputar ke beberapa angkatan gitu. Nah, sebenarnya kalau tadi Kang Arman bilang jadi lo yang sekarang tuh kayak gimana ya, karena beberapa hal kecil dan usaha-usahaku untuk diterima orang sih sebenarnya. Karena kan buat banyak orang aku emang aneh banget, makanya banyak banget teman-teman terutama komunitas stand up yang mungkin di beberapa tempat yang nggak kenal aku ya, kayak G Pamungkas tuh kalau misalnya ke daerah biasanya kalau dibilang tuh, Bang G kenal sama Bang Radit nggak? Sombong banget dia gitu, Bang G kenal, padahal aku emang nggak pernah tahu cara menempatkan diri di depan orang lain aja gitu. Jadi makanya yang kayak gitu-gitu sih kejanggalan aku di masyarakat yang ngebuat aku jadi punya bahan untuk aku sampein gitu. Betul, dan akhirnya berhasil mencapai Raditya Dika yang sekarang itu. Iya, nah itu dalam konteks berterima kasih ya, kira-kira terima kasih buat orang-orang itulah. Gitu. Tepuk tangan buat Raditya Dika. Tapi sebelum cabut, buka dulu satu kali lagi. Ini ada lagi nih? Ada, cuman ini mah coba aja lu lihat. Ada satu lagi. Kunci mobil Tesla nih. Tesla yang lagi naik daun. Ini apa nih?
Sini aja. Buka aja, Dit. Tuh gue yang ngasih hadiah buat lo. Oh, ini sereal, bukan? Wah. Apa sih? Kan murang kali kan. Buka aja. Murang kali. Murang kali kan anak kecil kan. Ini robek aja tuh. Robek aja. Nih. Buka aja, buka. Kok bentuknya itu makanan? Ya kan murang kali. Murang kali kan pasti kan itu apa sereal kan anak-anak kecil tuh biasanya. Anak kecil. Ini bukannya Bisa nggak? Kalau nggak susah ada gunting. Biasanya mah gampang sih, Dit. Oh, ini. Kalau nggak ada gunting, itu gitu. Sini aja, Mas. Masuk aja nggak apa-apa. Ada. Ayo. Tapi awas jangan ke gunting. Dikit aja gitu, cut. Oke. Sini nih. Nah, dikit aja. Ya, sip. Oke. Idi. Dari murang kali, mudah-mudahan lu senang. Terima Lu buka. Idi, Yeah. baju murang kali. Tie dye. Tie dye ya. Mm-mm. Mantap. Kalau dulu zaman ibu-ibu namanya kelunturan. Iya. Sekarang jadi keren. Terima kasih Kang Dit, Arman. thank you. Salam murang kali. Gua ngomong alus pisan. Salah. Gua nyebut murang kali. Lu alus pisan. Halus pisan. Ya. Halus banget. Ya, enggak Oke. alus tuh bagus. Oh, bagus. Pisan tuh banget. Jadi Oke. bagus banget. Oke. Bahasa Sunda. Ya. Murang kali. Halus pisan. Oke. Satu lagi. Terima kasih. Lu kesana. Ya. Jangan lupa subscribe channel Arman Maulana. Jangan lupa bahkan apa like dan subscribe. komen. Like dan subscribe. Like dan subscribe. Like dan subscribe. Ya. Terima kasih Kang Arman udah diundang ke sini. Jangan lupa like and subscribe channel. Subscribe. Jangan lupa like and subscribe channel Arman Maulana. Kasih komen juga ya. Cari bayang senyummu, ku rindu dalam pelukmu. Tak mampu aku jalani hidup tanpamu. I wanna be with you.